Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-20 sampai 22. Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ditulis oleh Candi Arrington, sahabat Suara Kasih. Selama hari-hari sulit itu saya berdoa, Tuhan di manakah Engkau? Bagaimana saya memuliakan-Mu dengan penderitaan yang saya alami? Kapan Engkau akan menjawab teriakan minta tolong saya? Ketika kita sedang melewati masa-masa yang penuh tantangan, wajar jika kita bertanya, "Ya Tuhan, di manakah Engkau?" Kami menginginkan tanggapan atas pertanyaan yang terkadang tidak memiliki jawaban. Kita mempertanyakan waktu Tuhan, dan ingin mengetahui hasil dari situasi. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana rasanya bagi Tuhan ketika menjauhkan diri darinya? Seperti yang dikatakan Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan. Mereka mengalami ketakutan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba mereka memahami konsekuensi dosa, terpisah dari Allah. Sebelum berbuat dosa, mereka menantikan Tuhan dengan penuh semangat, dan menikmati persekutuan dengannya di taman yang indah, sejuk dan rimbun, yang menjadi rumah mereka. Setelah tidak taat, mereka takut akan reaksi Tuhan bersembunyi darinya. Bahkan sebelum Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Dia tahu hubungannya dengan Adam dan Hawa telah berubah. Berhari-hari,
Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya, "Di manakah engkau?" Ada beberapa pekerjaan menarik perhatian saya, tenggat waktu membayangi internet, jejaring sosial, percakapan telepon, atau menonton TV, menghabiskan waktu yang berharga dengan sedikit keuntungan, dan Tuhan menunggu dengan sabar, mengetuk pintu hati saya, menanyakan keberadaan saya, dan mengapa saya tidak menghabiskan waktu bersamanya. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Di manakah engkau? Sebuah pertanyaan yang bagus. Di mana saya dalam perjalanan rohani saya? Di mana saya dalam kehidupan doa saya? Di mana saya belajar Alkitab? Di mana saya dalam memberitahu orang lain tentang Tuhan? Kadang-kadang saya bersembunyi, karena saya telah membiarkan dosa yang tidak diakui, untuk membangun penghalang yang sangat besar. Di hari lain, saya hanya malas dan tidak disiplin, menjalani hidup dengan cara saya sendiri, mencari kebijaksanaan di tempat lain, dan takut akan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun Tuhan menunggu dengan sabar, melewatkan saat-saat khusus untuk berhubungan dengan saya. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan menciptakan kita secara khusus untuk tujuan bersekutu dengannya. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 20 tentang Tuhan Yesus yang duduk di meja makan berbagi makanan dengan kita, merupakan pengingat akan persekutuan hangat yang diberikan kepada kita, jika kita mau, tapi seringkali kita mengabaikan tawaran persahabatan yang intim. Sahabat suara kasih, Tuhan berdiri dengan menunggu untuk memberikan kebijaksanaan, mendorong kita, menghibur dan membantu kita dari masalah. Dia merindukan kita ketika kita masih jauh. Namun alih-alih mencarinya, dan menantikan waktu bersamanya, kita bersembunyi di balik tugas, kewajiban, peristiwa, kegiatan, hubungan, atau kesibukan yang kita ciptakan sendiri, yang kita anggap lebih penting atau perlu. Marilah kita renungkan, kita jatuh ke tempat tidur pada malam hari karena kelelahan, dan Tuhan masih menunggu, sedih karena kita mengabaikannya di hari lain juga, dan Tuhan dengan tenang berkata, "Ini aku, di mana kamu?" Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini,
Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.